Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Asep di channel Refocus yang akan menyajikan alur cerita film baku hantam lagi cuy. Dan kali ini berjudul Gangnam Blues, di mana film ini menceritakan tentang dua orang manusia yang miskin bisa menjadi anggota gangster dan bisa menjadi kaya raya. Oke, tanpa lama-lama siapkan dulu udut kopainya cuy. Kita gas. Diceritakan pada tahun 1970, kota Seoul berencana mengembangkan kota Gangnam untuk memperluas wilayah Seoul yang baru. Karena kota itu yang sudah padat penduduk, sehingga terjadilah perebutan lahan di sana. Lalu kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang memulung. Mereka bernama Jongdae dan Yogi. Terlihat mereka selalu bersama dalam duka maupun miskin karena mereka tidak ada sukanya. Karena ternyata mereka dulu hidup di panti asuhan yang sama, sehingga mereka sudah menganggap saudara satu sama lain. Mereka berdua juga tinggal di sebuah gubuk sederhana yang banyak bolong-bolongnya, sehingga Yogi kedinginan saat tidur di sana. Yang ternyata gubuk itu juga akan dibongkar, sehingga membuat Jongdae kebingungan untuk mencari tempat tinggal, karena gubuk itu adalah satu-satunya rumah yang mereka miliki. Dan benar saja pagi harinya mereka terbangun karena sebuah beko menghancurkan atap gubuk mereka. Dan ternyata itu ulahnya para gangster. Mereka berdua yang tidak terima mencoba melawan gangster itu. Namun sayangnya harus tumbang, kalah karena kalah jumlah. Kemudian scene berpindah di sebuah rapat pertemuan bos-bos gangster dengan politisi. Mereka bernama Yang So, Nam, dan Jang, dan dua politisi itu bernama Park dan Su. Lalu dua politisi itu menugaskan bos-bos gangster itu untuk mengacaukan sebuah rapat di pemilihan umum, karena Park dan Su ingin memenangkan pemilihan itu. Dengan imbalan untuk mereka akan diberikan sebuah pembagian dari perizinan usaha di wilayahnya. Tidak lama kemudian datanglah anak buahnya bos Nam yang bernama Kang Gil-su. Lalu ia memberikan saran kepada bosnya agar tidak berurusan dengan politisi. Namun bos Nam membantahnya dan menyuruh Kang Gil-su untuk mengumpulkan saja barudak sebanyak mungkin. Di tempat lain, Jongdae dan Yogi sedang ditenggelam oleh para gangster karena mereka telah berani melawan saat gubuknya digusur. Tidak lama kemudian Kang Gil-su datang ke sana, yang ternyata ia adalah pemimpin gangster itu. Namun karena kekurangan barudak, ia pun merekrut Jongdae dan Yogi untuk ikut tawuran. Saat di dalam bis, mereka diberi upah uang dan makanan. Lalu mereka semua masuk ke dalam gedung dan langsung tawuran. Namun mereka berdua hanya hulang-hulang saja karena belum berpengalaman tawuran. Tapi Yogi malah sakit perut dan pergi ke toilet. Sedangkan Jongdae tiba-tiba ada yang memukulnya dan membuatnya marah. Ia pun langsung melawannya. Namun berbeda dengan Yogi yang terlihat lagi BAB. Dan tiba-tiba gangster musuh membuat kerusuhan di WC itu, sehingga membuat ia tidak cebok karena terpaksa harus melawan mereka. Tetapi karena kalah jumlah, ia pun dipukul kepalanya dan membuat ia tepar. Lalu di sana terdengar suara sirine polisi dan membuat mereka harus menghentikan tawuran itu. Sedangkan Jongdae mencari keberadaan si Yogi, namun sampai di toilet ia tidak menemukan sahabatnya itu. Dan kini Jongdae pun hulang-hulang sendirian dan terus menunggu kedatangan Yogi. Kemudian ia pergi kembali ke markasnya geng Kang Gil-su untuk menunggu si Yogi kembali, sekaligus ia ingin bergabung dengan geng itu. Kang Gil-su pun langsung menerimanya untuk bergabung. Lalu Jongdae juga dibawa ke rumahnya dan terlihat di sana anaknya Kang Gil-su menghidangkan makanan untuknya, dan ia bernama Yunse. Lalu Jongdae menceritakan semua masa lalunya yang suram dan memprihatinkan. Kang Gil-su yang mendengar itu langsung terharu dan memberikan jatah telurnya kepada Jongdae. Saat Jongdae mau tidur, tiba-tiba ia mendengar suara keributan di luar, dan ternyata Kang Gil-su diserang oleh seseorang. Ketika ia akan membunuh Kang Gil-su, Jongdae langsung datang dan menendang mukanya, sehingga terjadilah baku hantam duo versus one.
Namun Jongdae terlalu pro yang membuat mereka langsung kabur. Namun kaki Kang Gil-soo kena tusukan dan membuat ia harus pincang sementara. Keesokan harinya Jongdae menemani Kang Gil-soo untuk pergi ke rumah bos besarnya, Bos Nam. Karena Bos Nam dikabarkan telah tewas akibat dibunuh seseorang. Mendengar hal itu, Kang Gil-soo memutuskan untuk membubarkan gengnya. Dan ia juga menyuruh anak buahnya untuk hidup normal dan tidak menjadi gangster lagi. 3 tahun kemudian terlihat Yogi yang dianggap menghilang kini telah menjadi bos gangster. Dan ternyata ia bergabung dengan kelompok gangsternya Bos Yang-soo. Di sana Yogi juga ditunjuk untuk mengelola hotel bosnya. Namun hal itu tidak disukai oleh seniornya. Di tempat lain Jongdae juga mengelola sebuah klub malam. Namun klub yang ia kelola sangat sepi sehingga membuat pemilik klub yang bernama Apep marah dan menyuruh Jongdae untuk menutupnya. Lalu Jongdae pun mencari cara agar klubnya tidak ditutup. Ia pun langsung mencari seseorang gigolo untuk memikat wanita di klubnya. Dan gigolo itu juga membantunya untuk bertemu dengan Tante Min agar ia bisa meminjam uang kepadanya. Lalu Jongdae kembali pulang ke rumah Kang Gil-soo. Dan ternyata ia sekarang membuka jasa laundry untuk mencari nafkah. Lalu Jongdae memberikan separuh gajinya kepada Kang Gil-soo yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Semenjak pensiun dari gangster, Kang Gil-soo kini bekerja sebagai pencuci baju untuk pemasukan. Saat makan malam, Yoon-se membuat makanan lebih banyak karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Jongdae. Tapi tiba-tiba Apep datang untuk menagih hutang kepada Kang Gil-soo. Bahkan ia juga mengancam akan membakar rumahnya jika tidak membayar hutangnya. Di tempat lain, kelompok gangster Bos Yang-soo sedang mengadakan pertemuan di bar. Di sini Yogi mendapatkan kepercayaan lagi dari Bos Yang-soo untuk mengelola restoran miliknya di kota Mogyo. Namun senior-seniornya yang lain tidak menerimanya. Lalu si Kyung-po meminta kepada Yogi untuk mengelola restoran itu diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, Yogi langsung menolaknya. Dan tidak disangka ternyata Yogi menjalin asmara dengan kekasihnya Bos Yang-soo. Lalu mereka pun bersama. Di tempat lain, klub Jongdae kini terlihat sudah ramai lagi berkat bantuan Tante Min yang telah meminjamkan uang kepadanya. Namun Jongdae ingin meminjam uang lagi kepada Tante Min sebanyak $50.000 untuk membayar hutang Kang Gil-soo kepada si Apep. Dan Tante Min pun setuju, namun Jongdae harus membantunya terlebih dahulu untuk membeli lahan seorang petani di kota Gangnam dengan cara menipu si pemilik lahan agar dijual ke Tante Min dengan harga yang murah. Dan keesokan harinya mereka langsung gas dan mereka pun berhasil menipu para petani yang dijual dengan harga murah kepada Tante Min. Di sini Tante Min mulai menyukai hasil kerja Jongdae, bahkan ia juga memberinya bonus uang $100.000 dan ia juga memberinya lagi job. Namun kali ini pekerjaannya sangat beresiko, yaitu mencuri surat tanah milik Bos Yang-soo. Ketika di malam hari Jongdae melihat anaknya Kang Gil-soo yaitu Yoon-se sedang bersama pacarnya. Lalu ia menyuruh Yoon-se untuk segera menikah. Untuk masalah hutang ayahnya ia yang akan mengurusnya. Namun ketika sampai di rumahnya si Apep membakar barang-barang Kang Gil-soo. Jongdae pun tidak terima dan langsung menghajar semua anak buahnya si Apep. Lalu ia membayar hutang dan melemparkan uangnya. Ia juga mengancam Apep untuk tidak melakukan ini lagi jika tidak mau mati di tangannya. Kemudian Jongdae berterus terang kepada Kang Gil-soo bahwa ia sedang membangun kembali gangsternya. Lalu ia juga mengajak Kang Gil-soo untuk memimpin kembali gangster itu. Namun di sini Kang Gil-soo tidak menjawabnya. Setelah itu Jongdae menjalankan misi yang telah diperintahkan oleh Tante Min. Ia disuruh mencuri seluruh sertifikat tanah di markasnya Bos Yang-soo. Tidak lama kemudian pasukan Bos Yang-soo datang ke sana. Lalu Jongdae teringat dengan muka salah satu dari mereka yang pernah mencoba membunuh Kang Gil-soo. Lalu ia juga melihat Yongki dibawa dengan kondisi babak belur. Saat Yogi akan dikubur hidup-hidup, Jongdae langsung datang dan menghajar mereka semua untuk menolong Yogi.
Di sini mereka terlihat sangat bahagia bisa bertemu dan bersama lagi. Lalu Jongdae membawa Yogi ke markasnya untuk mengobati lukanya. Dan Yogi menceritakan tentang tragedi saat berpisah ketika tawuran dulu, di mana saat itu ia salah masuk bis. Lalu di sini Jongdae mengajak Yogi untuk bergabung dengan gengnya. Namun Yogi tidak bisa bergabung karena ia sudah patuh dengan gengnya Bos Yangso. Setelah itu Jongdae menemui Tante Min untuk memberikan surat tanah itu. Tante Min terlihat sangat senang dengan hasil kerjanya Jongdae. Lalu ia meminta kepada Tante Min agar ia bisa dipertemukan dengan politisi yang bernama Su. Lalu Jongdae mengajak Kang Gil-soo untuk membalaskan dendam bosnya yang sudah mati, karena telah diketahui bahwa pembunuhnya adalah Bos Yangso. Di tempat lain, Yogi terciduk oleh Kyungpo karena telah berhubungan dengan kekasihnya Bos Yangso. Lalu ia mengancam akan melaporkannya kepada Bos Yangso jika Yogi tidak memberikan pengelola hotel kepadanya. Mendengar hal itu, Yogi marah dan langsung menusuknya hingga mokad. Lalu ia menelpon Jongdae untuk meminta bantuan membuang si Kyungpo ke danau. Di sana Jongdae juga meminta bantuan kepada Yogi untuk menjalankan misinya, membantai geng Jang. Dan Yogi pun menyetujuinya. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung datang ke markasnya dan membantai semua orang yang ada di sana. Bahkan Jongdae juga membunuh orang yang telah melukai Kang Gil-soo. Yogi juga membawa pasukannya untuk membantai anak buah geng Jang. Lalu mereka menemukan Bos Jang yang sedang mandi dan mereka langsung mengeksekusinya hingga tewas. Setelah itu Jongdae menemui Mamang Su dan mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengannya. Dan Jongdae mengatakan bahwa Bos Jang sudah is dead di tangannya. Mamang Su yang mendengar itu langsung mengizinkan Jongdae bergabung dengannya. Ketika pulang, Jongdae tiba-tiba langsung dipukul Kang Gil-soo karena Kang Gil-soo telah mengetahui kabar pembantaian itu dan ia tidak menyukai Jongdae yang kembali ke dunia gangster. Namun hal itu sudah terlambat bagi Jongdae yang sudah menyelam ke dunia gangster lagi. Lalu ia pun mengajak Kang Gil-soo untuk bergabung dengannya. Dan kini Jongdae ditunjuk Mamang Su untuk menjadi penggantinya Bos Jang. Dan akhirnya Yun-se juga menikah dengan kekasihnya. Kemudian anak buah Jongdae mengundang ibu-ibu guys ke klubnya. Bahkan mereka juga merayu ibu-ibu itu agar bisa mendapatkan tanahnya dengan harga yang murah. Hingga akhirnya Jongdae memiliki banyak tanah. Namun hanya tersisa satu lahan lagi milik Direktur Hur yang susah untuk dibeli. Mereka langsung membuat rencana untuk menjebak anaknya. Ditipu telah membunuh seorang lacur agar bisa mendapatkan tanahnya itu. Karena takut anaknya masuk penjara, Direktur Hur pun akhirnya menjual tanahnya itu. Saat sudah memberikan sertifikat tanah, tiba-tiba seseorang memukul kepala Jongdae hingga pingsan. Ketika sadar, Jongdae sudah dibawa ke markasnya Bos Yangso untuk disiksa. Karena Jongdae telah mengambil surat-surat tanah mereka. Yogi yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ia langsung memberitahukan kepada Kang Gil-soo. Setelah itu ia menyuruh anak buahnya memberikan makanan kepada Jongdae. Namun ternyata Yogi telah memasukkan sebuah silet di dalam makanannya supaya Jongdae bisa meloloskan diri menggunakan silet itu. Setelah itu pasukan Kang Gil-soo datang untuk menyelamatkan Jongdae. Dan ia juga memberikan semua surat-surat tanah yang mereka pinta. Namun tiba-tiba terdengar suara shotgun di dalam yang ternyata itu adalah Jongdae yang berhasil menangkis shotgun itu. Lalu terjadilah tawuran di sana. Kang Gil-soo dengan penuh semangat membantai semua orang yang menghalanginya dengan kampaknya. Dan Jongdae hampir saja terbunuh, namun untungnya Kang Gil-soo datang tepat waktu. Setelah kejadian itu, anak buah Bos Yangso menyadari bahwa di antara mereka ada pengkhianat. Lalu Bos Yangso menyadari saat Yogi mengobrol dengan kekasihnya yang sudah dipasang sebuah rekaman.
Sementara Kang Gilsu dengan anak buahnya ditangkap oleh polisi karena terkait telah menipu ibu-ibu untuk mendapatkan tanah. Namun sebenarnya yang melakukan itu adalah Jongdae. Sedangkan di tempat lain Yunse mengalami KDRT dari suaminya yang mengalami krisis uang. Lalu ia pergi ke rumah Jongdae dengan kondisi yang sudah babak belur. Melihat hal itu, Jongdae langsung menemui suaminya dan memberinya uang. Lalu ia meminta untuk tidak menyakiti lagi Yunse. Pada malam harinya, Jongdae menemui Mamang Su, si politisi, untuk meminta membebaskan Kang Gilsu. Mamang Su menyetujui permintaannya hingga akhirnya Kang Gilsu dan anak buahnya dibebaskan. Lalu mereka merayakan ngeplay bersama. Namun tiba-tiba Kang Gilsu mengatakan ingin membubarkan lagi gangsternya, meskipun Jongdae membangunnya kembali dengan susah payah. Bahkan ia juga menyuruh Jongtae untuk berhenti menjadi seorang gangster. Namun Jongtae di sini menolaknya. Di tempat lain, Yogi dicurigai oleh bos Yangso sebagai pembunuh Kyongpo. Namun Yogi tidak mengakuinya karena tidak mau mati di tangannya bos Yangso dan malah menuduh Jongdae adalah pelakunya. Hingga akhirnya bos Yangso menyuruh Yogi untuk membuktikannya bahwa ia bukan pengkhianat. Dengan cara ia harus membunuh Kang Gilsu. Kemudian scene berpindah kepada Jongdae yang menjenguk Yunse dirawat di rumah sakit. Ia terkejut karena Yunse bonyok lagi KDRT. Lalu ia pun mencari suaminya di bar dan kali ini tanpa banyak bacot ia langsung menghajarnya. Di sisi lain, Yogi datang ke rumah Kang Gilsu dan langsung menusuknya. Bahkan dia juga memukulnya menggunakan setrika sampai mokad. Jongdae dan Yunse yang mengetahui itu pun menangis karena telah kehilangan ayahnya. Di tempat lain, Yogi mendapatkan kembali kepercayaan dari bos Yangso. Namun bos Yangso merencanakan akan menyerang Jongdae saat pemakaman. Ketika bertemu, Jongdae melihat bekas luka di lehernya Yogi sehingga membuat ia curiga. Dan benar saja, ketika di pemakaman Kang Gilsu, kelompok gangster Yangso datang menyerang Jongdae. Tapi tidak lama kemudian Yogi datang membawa anak buahnya untuk membantu Jongdae. Bahkan ada yang membawa pacul juga sebagai senjatanya. Hingga akhirnya Jongdae dan Yogi pun berhasil membantai semua anak buah gangster Yangso. Setelah kejadian itu, pemerintah memutuskan untuk memperluas wilayah di kota Gangnam. Lalu Jongdae menemui Mamang Su dan mengatakan bahwa wilayah mereka kini semakin luas. Dan Mamang Su juga mengatakan bahwa rekan politiknya yang bernama Park dikabarkan telah ditangkap dan bos Yangso juga dikabarkan telah kabur. Dari sinilah Yogi menjadi pemimpin karena menggantikan posisinya bos Yangso. Lalu mereka pun merayakannya. Namun Jongdae yang hadir di sana terlihat tidak merasakan kebahagiaan karena ia sudah mengetahui bahwa Yogilah si pembunuh Kang Gilsu. Saat ia melihat foto-foto ayahnya di sana, ia menemukan sebuah kartu keluarga yang ternyata Kang Gilsu sudah memasukkan nama Jongdae ke dalam keluarganya dan membuat ia sedih campur dendam kepada pembunuh ayahnya itu. Setelah itu Yogi menemui bos Yangso di sebuah bioskop. Namun tiba-tiba bos Yangso menodongkan pistol dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka Yogi mengkhianatinya. Karena nembaknya yang lama, Jongdae pun datang ke sana dan membantunya dengan cara menyekek lehernya bos Yangso menggunakan tambang sampai kehabisan napas dan mokad. Lalu Jongdae mengambil pistolnya dan langsung menembak bahunya Yogi. Namun Jongdae tidak tega untuk membunuhnya sehingga ia menyuruh Yogi untuk pergi sejauh mungkin meninggalkan kota itu karena ia tidak mau lagi melihatnya. Singkat cerita, di akhir film saat di kereta api, seseorang menembak Jongdae hingga membuatnya ngacleng keluar kereta.
Begitu juga dengan Yogi saat ia akan pergi, tiba-tiba ia ditembak di kepala oleh seseorang. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Mamangsu. Jongdae dan Yogi pun tewas, namun Mamangsu berhasil memenangkan pemilihan presiden dan film pun tamat. Ending yang bangsat sekali.